Beliau juga Ketua Umum PCIM Arab Saudi. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Atas nikmat Allah yang begitu besar, kita bisa berkumpul bermajelis meskipun hanya melalui via Zoom, tapi insya Allah keberkahannya sama dengan yang offline, insya Allah. Al-umur bimaqasidiha, bahwa innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya niat kita, perbuatan kita tergantung daripada niat kita, dan niat kita insya Allah pada pagi hari ini untuk membersamai Al-Quran, untuk bisa mengkaji, mendalami Al-Quran, untuk perbaikan dunia dan akhirat kita. Sebagaimana yang Bapak Ibu telah, atau teman-teman telah baca bersama dengan tema kita pada kesempatan ini, kita akan mengupas terkait tentang Al-Quran. Dan pemateri kita, Ustadz Hamka, insya Allah beliau ahli di bidang Al-Quran, ahli di bidang hadis, insya Allah. Beliau beberapa disiplin ilmu, beliau bisa menguasai. Dan insya Allah kita akan banyak mengambil istifadah dari beliau. Sebelum itu, sebelum kita mendengar pemateri kita menyampaikan hikmah daripada materinya, terlebih dahulu untuk memberkahi daripada majelis kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Arinal Hidayah Amsur. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuqaddimu syukur jazil ala ma taqaddam lana
Ustaz Arinal minal Qur'anil Karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, yang kedua mungkin ada sedikit sambutan dari Ustadz Aswar Nawawi selaku Ketua Umum IKKPI Unisma Makassar. Wa alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, sallallahu ala nabi Muhammad amma ba'd. Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin agak berisik. Saya sedang di luar juga, bertepatan juga ada agenda yang harus dilaksanakan di luar. Jadi alhamdulillahnya kegiatan kita dilaksanakan secara online, jadi bisa diikuti semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melaksanakan atau berjumpa bermajelis walaupun melalui media virtual, dan tentunya yang kita harapkan dari mengadakan kajian seperti ini adalah bagaimana kita memperdalam kembali pemahaman kita ataupun ilmu kita tentang Al-Qur'an. Alhamdulillah hari ini telah hadir bersama kita pemateri yang tentunya sangat kompeten di bidangnya. Terima kasih atas kehadirannya Ustadz, dan juga terima kasih dari bidang keagamaan yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Tentunya kegiatan seperti ini kita harapkan bisa diadakan secara rutin, yang mana walaupun misalnya peserta untuk kajian kita pada hari ini hanya sedikit, tentunya juga ini pertemuan atau kajian kita ini direkam juga dan nanti bisa dipublish melalui YouTube, dan agar lebih banyak yang bisa mengambil manfaat dari kajian ini. Walaupun secara real time sekarang ini jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak. Mungkin seperti itu sedikit penyampaian dari kami. Terima kasih sekali lagi atas kegiatan ini, dan terima kasih yang telah hadir di Zoom kali ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan istifadah manfaat dari kajian ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Ustaz Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Aswar. Baik, mungkin setelah ini kita dengarkan langsung saja materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Al-Ustadz Hamkah, terkait dengan tema kita pada kesempatan ini. Wa alaihi falyatafaddal mashkura. Ma'jur Ustaz. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Shalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Kepala Ketua Prodi KPI beserta jajarannya, yang saya hormati Ustadz Aswar selaku Ketua IK KPI beserta jajarannya dan teman-teman lainnya. Yang saya hormati juga para dosen KPI dari Unismu yang hadir pada pagi hari ini, waktu Arab Saudi tentunya, dan siang hari waktu Indonesia. Yang saya hormati juga hadir bersama kita Direktur Pendidikan Ulama Tarjih Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Kiai Haji Abbas Baksumiro LCMA, dan Ustadz Erwin selaku Master of Ceremony pada kegiatan kita. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada pagi hari ini saya dipertemukan dengan teman-teman para dai-dai yang luar biasa yang tersebar dari berbagai tempat di seluruh wilayah Sulawesi dan mungkin ada yang di luar Sulawesi. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala adanya teknologi apa nih? Ini saya boleh share screen ya? Saya belum diizinkan itu ya. Adanya teknologi ini kemudian memudahkan dakwah kita untuk bisa menjangkau lapisan masyarakat dimanapun mereka berada. Syaratnya satu, mereka punya kuota, ya, dan wilayahnya terjangkau oleh sinyal yang cukup baik. Kemudian tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena bagaimanapun dakwah kita adalah meneruskan perjuangan beliau. Dakwah kita adalah bagaimana mengikuti beliau dengan sebaik-baik contoh, baik itu melalui madhab yang 4 ataupun dengan madhab tarjih. Nah, tadi kan ada obrolan nih
Sebelum mulainya acara ada Mbak Wardah Laila Zikria tadi kan. Nah, nanti mungkin bisa langsung belajar ke para ulama tarjih yang ada di sana tentang bagaimana kemudian Muhammadiyah mengambil fatwa-fatwa tarjihnya. Tapi pagi hari ini kita tidak sedang membahas itu. Nah, izinkan saya untuk men-share screen tentang tema yang diberikan kepada saya pada kesempatan kali ini. Ini izinkan saya manggilnya teman-teman ya, biar karena temanya kan generasi milenial Qur'ani demi mencegah pengaruh buruk teknologi di era Society 5.0. Teman-teman yang dirahmati Allah, perlu kita syukuri keberadaan teknologi pada Society 5.0 ini memudahkan kita mau tidak mau dalam berbagai hal, dalam berbagai aspek. Ya, jadi meskipun mungkin sekarang ongkir ke Sumatera, ke Sulawesi masih mahal ya. Jadi 5.0 belum bisa menjangkau ongkir untuk berbelanja ke daerah luar Jawa yang lebih murah. Nah, itu dalam satu sisi. Tapi teman-teman, mungkin kita memulainya dari belajar apa itu Society 5.0. Mungkin kita hanya mengutip dari apa yang disampaikan di website Kemendikbud ya. Tema kita pada hari ini saya sederhanakan menjadi dua kata, yaitu milenial Qur'ani. Ya, milenial Qur'ani, milenial ya kalau menurut definisi Wikipedia adalah mereka yang lahir ya sekitar tahun 80 sampai 96. Sebelum nanti ada generasi Z yang lahir setelahnya, yang mendahului generasi X dan lain sebagainya lah. Ya intinya anak muda gitu ya. Milenial Qur'ani ya. Bagaimana kita menjadi atau menciptakan diri kita menjadi seorang milenial Qur'ani yang dengan itu dalam kondisi entah itu 4.0, 5.0 atau in the future it can be 6.0 atau lain sebagainya, kita masih bisa teguh dengan pendirian kita masih bisa kemudian bukan terwarnai tapi kita kemudian mewarnai. Bukan kemudian kita terpengaruhi efek-efek buruk, tapi kemudian kita bisa mempengaruhi hal-hal baik kepada masyarakat dan lingkungan kita. Oleh karena itu kita harus menciptakan, membentuk ya diri kita sedemikian rupa agar kita benar-benar punya agar kita benar-benar punya sesuatu proteksi dan juga sesuatu yang bisa kita tularkan kepada orang lain. Nah, kita berangkat dari Society 5.0 ya. Ini dari website Kemendikbud ya, kita ambil. Society 5.0 adalah sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Jadi kata kuncinya adalah manusia dan teknologi. Betapa sekarang hal ini tidak lagi kita bisa pisahkan dalam kehidupan kita. Kalau teman-teman mungkin di HP-nya membuat ada analisis ya, kalau di iPhone itu misalnya di akhir pekan dia akan ada laporan pekanan berapa jam dalam satu hari kita menggunakan handphone kita. Ada kadang yang 8 jam, 7 jam, 6 jam tergantung penggunaan kita, tapi itu dilaporkan in average ya dari rata-rata. Kalau pekan depannya kita turun penggunaannya dilaporkan juga. Ya, dari situ kita bisa tahu ternyata banyak sekali ya, karena kadang kita nggak sadar bahwa ternyata banyak waktu kita dihabiskan dengan teknologi ya, dengan handphone lah secara sederhana, atau dengan laptop, atau dengan yang lainnya. Nah, itu kan bisa jadi dua hal yang sangat berbeda, apakah untuk kebaikan atau untuk keburukan, itu nanti kita bicara belakangan. Tapi intinya adalah Society 5.0 adalah sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Ini harus kita sepakati dulu, agar kemudian ketika nanti kita berbicara generasi milenial Qur'ani demi mencegah pengaruh buruk teknologi di era 5.0, ini kita sepakat bahwa kata kuncinya adalah masyarakat 5.0 adalah manusia dan basis teknologi itu. Nah, pada era ini, masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 sebelum ini untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, ini kita punya kata kunci lagi nih. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.
dengan adanya Society 5.0 ini, tujuannya sebenarnya adalah hal yang baik, ya kan? Meskipun tema kita adalah pengaruh buruk, tetapi tujuan adanya teknologi adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Coba kita bedah ya sedikit, misalnya kalau dulu kita mau pesan makanan susah, ya harus keluar jauh, harus mengendarai. Jadi ada sesuatu yang apa namanya? Yang harus kita korbankan, ya, yang harus kita korbankan, opportunity cost ya kalau bahasa orang ekonominya. Jadi kita nggak bisa memilih dua hal dalam waktu bersamaan. Tetapi sekarang kita bisa memilih dua hal dalam waktu bersamaan. Kita sedang rapat, in the same time dalam satu waktu makanan kita sedang dibuat dan diantar ke tempat kita. Nah, sehingga apa? Ya, sehingga tidak ada lagi sebenarnya alasan-alasan untuk kita misalnya kalau tadi rapat misalnya kita isi dengan mengaji. Kita sedang mengaji nih, ya, menghafalkan Al-Qur'an, ya. Dulu mungkin kita beralasan saya harus ini, harus itu. Tapi harus ini, harus itu, sekarang sudah banyak ditolong oleh teknologi misalnya. Saya harus masak misalnya, butuh waktu 2 jam. Oke, atau saya harus pesan makanan tempatnya jauh, atau saya harus berjalan yang tempatnya jauh dan lain sebagainya. Atau kalau saya mau setoran Quran, nah ini kan saya ustadznya jauh 1 jam dari rumah saya sehingga saya nggak bisa nih, ada waktu yang terpotong. Dengan adanya teknologi sekarang misalnya di Masjid Nabawi itu ya ada setoran Al-Qur'an online, ada setoran mutun. Mutun itu bait-bait syair atau ada bait-bait yang bisa dihafalkan, ada fikih, ada akidah, ada kemudian hadis dan lain sebagainya. Itu kan bisa terbantu dengan adanya teknologi ini sebenarnya, dengan kita setoran online itu. Nah, apakah teknologi ini sesuai dengan kata kuncinya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia? Nah, ini yang perlu kita nanti pelajari bersama-sama. Atau justru dengan adanya teknologi ini bukan meningkatkan kualitas hidup manusianya, tetapi justru mendowngrade kualitas hidup manusia. Yang dulu ya kita bisa baca buku 3 jam satu hari, 2 jam satu hari. Dengan adanya HP baru 10 menit udah scrolling, ya. Scrollingnya udah 20 menit ya. Habis itu baca lagi. Jadi yang dulu dengan belum hadirnya teknologi, kita bisa baca buku 3 jam, 2 jam satu hari. Dengan adanya teknologi, justru kita misalnya waktunya jadi terkurang setengah jam. Hanya 1 jam, 1 jamnya lagi kita sibuk scrolling, kita sibuk kepo, kita sibuk buka Instagram, YouTube, Facebook, yang memang itu didesain untuk menarik hati kita, menarik pikiran kita. Nah, justru kan itu mendowngrade kita kalau yang kita buka adalah hal-hal yang tidak memberikan manfaat, ya, malah sesuatu yang tidak memberikan kita manfaat, yang itu tidak meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, ini belum selesai sampai di sini. Masih ada pernyataan berikutnya. Ini masih pada penjelasan yang sama tentang Society 5.0 ya. Dalam menghadapi era Society 5.0, dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas SDM. Ya, jadi sebenarnya netral-netral aja teknologi itu, ya, fine-fine aja teknologi itu, sebagaimana pisau itu. Tetapi harapannya adalah orang-orang yang menggunakan smartphone is a smart people, is a smart person. Jadi orang-orang yang kemudian menggunakan teknologi yang akan hadir pada entah 6.0, 7.0 adalah orang-orang yang siap, ya. Dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas SDM. Ini kan tentang bagaimana apakah SDM-nya ini siap atau enggak. Mohon maaf ya, tadi pagi saya baca diskusi gitu ya. Udah Ustadz bertanya tentang judi slot, anak muda yang memanfaatkan teknologi untuk berjudi, dan itu ternyata faktanya banyak banget. Bentuknya game dan lain sebagainya. Nah, ini kan berarti ada kualitas SDM yang belum selesai di situ. Ada kualitas sumber daya manusia yang masih banyak PR-nya di situ. Nah, disitulah kemudian teman-teman sekalian, Al-Quran hadir ya sejak dulu 1400 tahun yang lalu untuk membenahi, untuk membentengi, untuk memberikan batasan, untuk memberikan himbauan, untuk memberikan arahan tentang ya
apapun yang terjadi. Makanya solihun likulli zaman wa makan kan. Dia bisa diterapkan di tempat dan di zaman manapun. Ya, dari teknologi 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 sampai nanti mungkin ada 10 ya 10.0 itu bisa. Ya. Itulah kemudian pentingnya karena tujuannya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Makanya teman-teman sekalian, ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW kemudian mereka tersirami hatinya dengan Al-Quran, tersirami kemudian dirinya dengan ayat-ayat Al-Quran, mereka kemudian menjadi sosok yang berbeda. Semangat juangnya masih sama. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalnya, seorang yang sangat luar biasa, kegagahannya, kegigihannya, juga semangatnya. Ya, khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam ya. Kemudian ketika beliau dalam kondisi jahiliyah yang begitu luar biasa menantang Islam, begitu juga ketika beliau berada dalam Islam dengan siraman Al-Quran itu menjadi sosok yang luar biasa, sumber daya yang luar biasa, tetapi yang berbeda adalah beliau memperjuangkan sesuatu yang baik, memperjuangkan sesuatu yang kemudian sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan belajar bahwa teknologi society 5.0 ini juga nanti ada kalimat yang sangat menarik dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita selesaikan dulu di sini ya. Jadi dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas SDM. Misalnya KPI ya punya studio penyiaran yang luar biasa. Ya, punya kekuatan internet yang 5G misalnya, atau kemudian punya segala sarana dan prasarana yang sangat canggih untuk kemudian menyiarkan dakwah-dakwah ke berbagai penjuru dunia. Itu kan sarananya berperan penting, tetapi apakah kualitas SDM-nya meningkat dengan adanya itu? Kan itu belum tentu. Ya, ada usaha-usaha lain ya selain dengan adanya teknologi ini untuk meningkatkan kualitas SDM. Saya ingat satu ketika ada seorang profesor yang mengutip ya kata-katanya Habibie rahimahullah ya, presiden ketiga kita, beliau menyampaikan kenapa misalnya Singapura, sebuah negara kecil yang kemudian masyarakatnya sangat sedikit ya dibandingkan Jakarta, dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia, tetapi dia bisa menguasai ekonomi Asia Tenggara bahkan masuk ke berbagai wilayah lainnya. Ekonominya sangat kuat. Kenapa? Salah satu alasannya, padahal Singapura tidak punya sumber daya alam, Singapura tidak punya kemudian sumber daya yang melimpah sebagaimana Indonesia, laut, hutan, dan lain sebagainya. Salah satu jawabannya adalah karena kualitas SDM dia yang sangat baik. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Bagaimana kemudian kita meningkatkan kualitas SDM kita, sumber daya kita meningkatkan kualitas diri kita. Nah, milenial Qur'ani adalah bukan hanya sekedar meningkatkan kualitas dirinya sebagaimana orang lain pada umumnya, tetapi harus mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bersesuaian dengan apa yang menjadi guidelines, menjadi petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Dan itu sudah terbukti menjadi kualitas terbaik. Kalau yang sekarang ya, misalnya ada riset, ada itu masih dalam tahap uji coba dalam tanda kutip. Tetapi Al-Quran telah memberikan bukti sekian ribu tahun bahwa orang-orang yang kemudian bersama dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, dia dengan otomatis dia akan menjadi kualitas sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Nah, di sini kemudian ditutup dengan peserta didik diharapkan dapat memiliki kecakapan hidup abad 21 yang dikenal dengan istilah 4C ya, yaitu creativity, critical thinking, communication, and collaboration. Ya, ini semuanya ya ada di dalam Al-Quran. Saya pernah dapat satu SKS ya, satu semester ketika saya kuliah di Malaysia dulu adalah tentang bagaimana creative thinking, critical thinking in the Al-Quran. Jadi kita suruh buat chart gitu, critical thinking. Kalau di dalam dunia barat kan ada Di Bono itu ya,
salah satu apa namanya prominent prominent profesor ya atau prominent person dalam dunia creative thinking, critical thinking. So ada yang six thinking head ya. Kalau kita dulu belajar itu pakai topi hitam, pakai topi putih, pakai topi merah, pakai topi kuning. Nah, itu adalah konsep-konsep yang diciptakan oleh Barat. Nah, kemudian ada juga ternyata dan banyak sekali di dalam Al-Qur'an itu tentang creativity, critical thinking, communication, collaboration itu ada semuanya. Sayangnya mungkin kita tidak punya waktu atau tidak punya ghirah untuk kemudian memperdalami itu. Nah, dengan adanya teknologi 5.0 ini semoga itu semua semakin terbuka sehingga referensi kita, rujukan kita bukan hanya buku-buku yang ada di barat, itu udah salah satu basic pemahaman ya bahwa kalau kita pengen menjadi milenial Qur'ani ya harusnya referensi kita, rujukan kita adalah Al-Qur'an. Ya, bagaimana kemudian dijelaskan oleh para ulama, bagaimana kemudian ditafsirkan, bagaimana kemudian dijawantahkan dalam kehidupan kita. Nah, ini bagian terakhir dari Society 5.0 di website Kemendikbud. Oleh karena itu, ada 3 hal yang harus dimanfaatkan pendidik di era Society 5.0. Antara lain Internet of Things pada dunia pendidikan, virtual reality dalam dunia pendidikan dan pemanfaatan artificial intelligence untuk mengetahui serta mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik. Ya, kata kuncinya tadi lah bahwa dunia 5.0 atau 5.0 adalah dunia teknologi yang mau tidak mau, suka tidak suka akan semakin banyak bersinggungan, semakin banyak hadir dalam kehidupan kita. Nah, seringkali memang meskipun tadi ini adalah sesuatu yang netral, tapi pada kenyataannya asyaiton yuwaswisu fi sudurin nas ya. Jadi setan itu membisikkan hal-hal yang kemudian mengelabuhi manusia, yang kemudian membuat manusia lalai. Dan satu hal yang membuat lalai dengan amat sangat adalah teknologi itu. Ya, gimana caranya manusia jadi idaman ya, jadi kecanduan untuk membuka YouTube misalnya. Bagaimana manusia di YouTube belum selesai ada Instagram, Instagram belum selesai muncul lagi TikTok dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian manusia dibuat tidak bisa lepas dari hal-hal yang seperti ini. Sehingga apa? Yang diserang adalah sebenarnya bukan hanya aktivitas harian kita yang menjadi berkurang dalam produktivitas. Ya karena mungkin kita terlalu lalai dalam berbagai hal, tetapi lebih parah daripada itu, yang diserang adalah hati kita. Yang diserang adalah software kita. Ya, kalau dalam hadis disampaikan bahwa nafil jasati mudghah, bahwa dalam jasad seseorang itu ada suatu gumpalan ya. Idza saluhat jasadu kulluh ya, kalau itu benar maka semua perbuatannya juga akan benar. Ya. Maka yang diserang dari kehadiran teknologi yang semakin tidak bisa kita hindari ini adalah sesuatu yang lebih besar daripada sekedar secara kesehatan memang tidak baik untuk berlama-lama melihat layar, secara radiasi juga tidak baik. Tetapi yang lebih parah adalah radiasi terhadap hati kita. Coba ambil contoh sederhana misalnya dengan kehadiran Instagram misalnya, di mana banyak orang kemudian memamerkan kehidupan yang tidak sebenarnya ke dalam reels-nya, ke dalam story-nya, sehingga orang-orang lain lihat banget ya jadi dia ya. Kayaknya hidupnya enak mulu gitu, kayaknya hidupnya enak terus gitu. Gimana ya saya caranya biar bisa jadi dia? Sehingga dia menghalalkan segala cara untuk kemudian ya pertama udah rusak itu, udah muncul di hatinya benih-benih iri, benih-benih dengki, benih-benih dan lain sebagainya. Di satu sisi muncul dalam diri orang yang memamerkan sesuatu itu benih-benih ria, benih-benih kemudian pengen dilihat orang bagus ya, pengen didengar orang bahwa dia orang yang sering jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya. Sehingga ini membuka pintu-pintu keburukan yang lain misalnya. Wah, saya biar sama kayak dia, akhirnya dia terlilit pinjol misalnya, pinjaman online. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang tidak terbentengi dalam diri dia.
Padahal misalnya Al-Qur'an sudah memberikan ya petunjuk-petunjuk ya, misalnya yang sangat sederhana, misalnya wa qalilum min ibadiyasy syakur ya, bahwa sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah. Dari situ aja kita udah lupa bersyukur bahwa kehidupan kita sebenarnya adalah yang terbaik. Kehidupan kita adalah sesuatu yang perlu kita syukuri. Kita tidak perlu menjadi orang lain, kita tidak perlu menjadi seperti orang lain. Kita tidak perlu misalnya dia jalan-jalan ke Paris atau dia beli tas baru, kita tidak perlu untuk membeli tas baru kalau memang kita tidak butuh, kalau memang kita tidak ada dananya, kalau memang kita kemudian tujuannya tidak untuk kebaikan, ya. Maka di situ syukur kita tergrogoti. Nah, ini ya, bagaimana nih kata-kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ini sangat luar biasa yang akan kita bahas pada pembahasan setelah ini. Dari satu sisi aja ya, teknologi udah menggerogoti sifat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu padahal itu adalah pintu masuk ya, ketika kesyukuran kita sudah digerogoti dengan kehadiran ya kita nggak usah punya Instagram misalnya. Handphone kita masih yang Samsung jenis lama. Teman kita baru beli iPhone 14. Wow, itu kan langsung yang punya iPhone aja, misalnya iPhone-nya iPhone X, iPhone 10, dia ngeliat temennya udah update ke iPhone 11. Terus kayak gitu. Terus akhirnya apa? Tidak pernah bersyukur, kemudian tidak pernah puas, jadi tamak, jadi kemudian serakah. Akhirnya itu membuka pintu-pintu keburukan-keburukan yang lain. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata di sini, teman-teman, ini nasihat yang sangat luar biasa. Ketika beliau menyampaikan untuk hati. Al-Quran menjadi obat bagi hati yang terkena syubhat, racun pemikiran. Ini tadi kita baru bicara syahwat ya, nafsu jelek untuk maksiat. Maksudnya syahwat tentang dunia yang harus kita ikuti, tentang barang-barang baru yang harus kita beli, tentang kehidupan yang harus kita capai dalam arti kehidupan yang penuh dengan materialistik gitu ya. Belum syubhat yang lebih parah daripada belum gangguan yang lebih parah, yaitu tentang syubhat pemikiran adanya Instagram misalnya ya, kita bisa mendengar, kita bisa membaca sebuah pemikiran dari seseorang misalnya di negeri sana yang kemudian mengajarkan sesuatu yang gharib, sesuatu yang aneh tentang misalnya free misalnya ya. Nah, itu kan mungkin kita tahunya adalah kebaikan-kebaikan yang ada sekitar kita. Tapi dengan adanya Internet of Things, dengan adanya Society 5.0, kita kemudian dengan radiasi pemikiran yang tidak pernah tahu ya, atau background dari orang tersebut. Yang kita kemudian hanya mendengar, bahwa pemikiran ini, ya, pemikiran itu, yang itu semua menjadi racun bagi pemikiran kita. Bagus jika kita sudah punya benteng di dalam diri kita. Saya pernah punya masa ketika saya kuliah di India, di mana kita setiap pekan itu channel YouTube bareng-bareng sama teman-teman, ini mungkin bisa dilakukan ya. Terus kemudian kita buka video yang tentang syubhat-syubhat pemikiran. Sengaja kita buka video misalnya tentang pemikiran yang nyeleneh lah dalam tanda kutip ya, kita nggak usah sebut nama karena channelnya nanti jadi endorse. Lalu kita bedah bagaimana pendapat beliau, bagaimana pendapatnya orang tersebut tentang hal tersebut, sesuai nggak dengan Al-Quran, sesuai nggak dengan pemikiran Islam. Bagaimana kita harus bersikap? Bagaimana seorang Muslim ketika misalnya dihadapkan pada satu fenomena, misalnya yang sekarang lagi rame lah, child free misalnya. Apa pendapat Al-Quran tentang child free? Bagaimana ulama-ulama Islam kemudian menyampaikan tentang child free? Nah, ini kan pemanfaatan yang baik terhadap teknologi kan, ya kan? Kalau yang tadi misalnya kita terpapar ya racun-racun pemikiran itu bukan hanya 1-2 kali, tapi bisa setiap menit, bisa setiap detik masuk ke dalam pemikiran kita. Lagi buka Instagram, tahu-tahu ada reels bagus dan ternyata isinya adalah mengajarkan pluralisme agama. Ya, nauzubillah. Yang kemudian ada reels bagus yang isinya adalah tentang mendukung LGBT misalnya. Ada reels bagus yang isinya ternyata tentang mengatakan bahwa semua agama itu sama dan lain sebagainya. Nah, ini sasarannya adalah anak-anak muda yang kemudian
Mohon maaf, mungkin bentengnya belum kokoh, mungkin ngajinya belum selesai, mungkin baca Al-Qur'annya sebagai obat hati itu tidak rutin. Ya, itu yang kemudian membuat mereka seolah-olah silau dengan dunia yang baru dia dapat. Oh ya juga ya, oh ya juga ya, oh ya juga ya. Mereka lupa atau kita lupa untuk belajar. Nih, lanjutannya adalah dalam Al-Qur'an terdapat penjelas di mana kebatilan dienyahkan oleh kebenaran. Nah, ini teman-teman sekalian, ya, ketika kita hanya terpapar oleh sesuatu yang apa ya, society 4.0 yang kemudian memaparkan kita dengan hal-hal yang tadi dari duniawi, ada syahwat yang kemudian membuat kita apa ya, berkeinginan untuk memiliki banyak hal, untuk mendapatkan banyak hal, lupa mensyukuri banyak hal dan lain sebagainya. Kita juga terpapar oleh syubhat pemikiran yang itu jauh lebih berbahaya, karena dengan pemikiran itu yang kemudian akan menggerakkan lisan kita berbicara, akan menggerakkan langkah kita berjalan, akan menggerakkan tangan kita menulis, akan menggerakkan segala sesuatu yang kemudian menjadi hasil dari pemikiran kita. Nah, syubhat ini teman-teman sebenarnya bisa diselesaikan, bisa diminimalisir ketika kita sering membuka Al-Qur'an. Ketika kita sering berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ketika kita kemudian sering membaca bagaimana, ini bukan hal yang baru ya, syubhat-syubhat ini bukan hal yang baru. Ini sudah pernah ada dulu, sudah Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an, sudah Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an. Hanya mungkin kitanya yang jarang membaca Al-Qur'an, atau Al-Qur'an hanya ya ada aja di HP kita gitu ya, atau dibukanya kalau Ramadan aja dan lain sebagainya. Nah, penyakit syubhat yang merusak bisa enyah pergi karena adanya ilmu dan keinginan yang baik, di mana hakikat sesuatu begitu jelas. Karenanya dalam Al-Qur'an terdapat berbagai hikmah yang bisa dipetik, terdapat berbagai nasihat yang baik untuk memotivasi dalam beramal dan menakut-nakuti dari berbuat kejelekan. Misalnya, sekarang standarnya gini kan, orang anak-anak muda sering bilang, misalnya nih, nauzubillah nauzubillah ya, ketika anak-anak muda bilang, lihat tuh si fulan misalnya, dia nggak sholat tapi akhlaknya bagus, suka memberi, suka sosial, suka kemudian membantu temennya. Lihat tuh si B, dia sholat tapi kemudian A, B, C, D, E, F, G. Jadi seolah-olah, oh iya juga ya, akhirnya mendorong syubhat dalam pemikiran kita bahwa sholat tidak memberikan athar ke dalam kehidupan kita, atau sholat nggak penting bagi kehidupan kita. Yang penting adalah makhluk hidup di dunia itu sosial dan lain sebagainya. Bayangkan teman-teman, di dalam Al-Quran, Allah bahkan mengabadikan sebuah ayat ketika Nabi Yakub mau meninggal dunia. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ya, bagaimana kemudian sebelum Nabi Yakub meninggal dunia, teman-teman, dia mengumpulkan anaknya dan bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Ma ta'buduna min ba'di. Sebuah pertanyaan yang sangat fundamental tentang kehidupan yang akan ditinggalkan bagi generasi penerusnya. Ya, qalu, kata anak-anaknya, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Ya, mereka anak-anaknya ini kemudian berkata, kami akan menyembah Tuhanmu dan kemudian Tuhan Ibrahim dan ila akhiril ayat. Ya, jadi ini adalah satu gambaran sederhana misalnya bahwa kemudian sholat atau menyembah Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu yang fundamental di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat dengan syubhat-syubhat yang tadi. Wah, dia sholat tapi kemudian dalam sosialnya tidak baik. Dia sholat dan kemudian harusnya memang dia sholat dan berkehidupan sosial dengan baik. Tetapi kalau dia belum bisa melakukan kehidupan sosial dengan baik, ya sholatnya tetap harus dilanjutkan. Sholatnya adalah sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat. Misalnya kemudian syubhat pluralisme agama yang hadir, yang memaparkan dalam diri kita bahwa semua agama benar. Emang dia nggak baca dia dalam Al-Quran bahwa Allah mengatakan, Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Ya,
ya bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Setelah ya kemudian Allah menurunkan agama Yahudi, kemudian di situ terjadi banyak sekali penyimpangan. Kemudian Allah menurunkan agama Kristen misalnya, kemudian banyak sekali penyimpangan, kemudian Allah sempurnakan, Allah tutup, Allah selesaikan dengan yang namanya agama Islam. Dan berbagai macam syubhat-syubhat serta syahwat-syahwat pemikiran lainnya. Ya, misalnya ya untuk menepis ya nanti ada slide untuk menepis misalnya syubhat-syubhat duniawi. Apakah kita lupa misalnya dalam Al-Quran Allah berfirman ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq, bahwa yang ada pada di sisi kalian itu akan yang fad, akan hilang, akan musnah, wa ma indallahi baq, yang ada di sisi Allah adalah sesuatu yang apa namanya sempurna. Nah, kalau kita ingat ya, kalau kita pelajari ya, kalau kita kemudian membaca Al-Quran terus membaca ayat ini kan seperti menjadi obat. Ketika misalnya kita lihat teman kita ya update apa motornya baru atau laptopnya baru atau jilbabnya baru atau kemudian tasnya baru dan barang mahal apa branded lah entah itu KW atau enggak ya, maka kemudian ketika kita membaca dan bertemu dengan ayat ma indakum yang fadu wa ma indallahi ba, itu seperti akan menjadi air yang menyiram bara, akan seperti menjadi hujan di musim kemarau. Oh iya, ternyata yang ada dalam sisi kita itu akan musnah, akan binasa. Wa ma indallahi baq. Jadi ternyata bukan pada things-nya, bukan pada sesuatunya, tetapi pada apa yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya teman-teman sekalian ada nasihat yang bagus misalnya dari Malik bin Dinar tentang bagaimana kita merod atau menangkal syahwat-syahwat yang datang ke dalam hidup kita. Beliau menyampaikan misalnya seandainya dunia adalah emas yang akan fana dan akhirat adalah tembikar yang kekal abadi, maka tentu saja seseorang wajib memilih sesuatu yang kekal abadi. Ya, jika dunia adalah emas yang fana, lalu akhirat adalah tembikar. Tembikar itu apa ya? Bahasa Indonesianya ya. Mungkin bisa dibantu saat Erwin apa bahasa Indonesia tembikar itu. Apa tembikar? Apa ya? Sesuatu yang sederhana lah, ya, yang abadi. Maka tentu kita memilih yang abadi, ya. Apalagi kata beliau, dunia itu bukan akhirat itu sesungguhnya bukan tembikar itu, kata Abdullah bin Dinar, kata Malik bin Dinar, bahwa sebenarnya akhirat adalah emas yang kekal abadi dan dunianya itu adalah tembikar yang fana itu. Ya, kalau kiai saya, Kiai Hasan Abdullah Sahal, hafizallah menyampaikan bahwa rumah mewah, barang mewah, mobil mewah, kehidupan yang mewah itu murah, kata beliau. Kenapa murah? Karena itu semua bisa dibeli dengan uang. Tetapi diri kita yang hafal Al-Quran misalnya, diri kita yang merutinkan sholat duha misalnya, diri kita yang kemudian merutinkan puasa Senin Kamis, diri kita yang kemudian merutinkan membaca tilawah Al-Quran, itu semuanya adalah sesuatu yang sangat amat mahal. Kenapa? Nggak ada harganya, nggak ada sesuatu yang bisa menilai kita dengan uang. Kalau iPhone 14 misalnya semahal-mahalnya masih bisa dinilai dengan uang, masih bisa dibeli, masih bisa pay later misalnya kalau ya teman-teman zaman sekarang. Tapi apa? Sesuatu yang mahal yang ada dalam diri kita, yang ada dalam integritas kita, yang ada dalam pemikiran kita, semuanya nggak bisa dibeli dengan uang. Maka kemudian di dalam Al-Quran terdapat berbagai hikmah yang bisa dipetik, terdapat berbagai nasihat yang baik untuk memotivasi dalam beramal dan menakut-nakuti dari berbuat kejelekan. Nah ini kan ada dua hal ya, kalau kita tidak tertarik misalnya, kan ada tuh sebagian subhat pemikiran anak muda gitu ya, saya beramal apa namanya tidak tertarik ya dengan surga misalnya, saya beramal ya beramal aja, dunia aja gitu ya, maka kemudian Allah datangkan ya ditakut-takuti dengan neraka ya, ya'maluna sholih ya, orang-orang yang beramal sholih ya, walladzina amanu wa amilus sholihat ya, kemudian orang yang beriman dan beramal sholih, mereka kemudian akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan itu sebenarnya harusnya menjadi motivasi bagi kita. Ya, kisah-kisah bagaimana kemudian saat kita ditimpa kesusahan misalnya. Ada nggak dalam Al-Quran? Banyak sekali ya. Betapa ketika Musa alaihi salam dikejar-kejar oleh Fir'aun, di depannya ya
adalah laut, di belakangnya adalah kaum Fir'aun, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah kemudian Musa mengatakan, wah mati ya? Ya kan kita anak-anak muda sering ya menghadapi situasi-situasi kayak gitu misalnya. Di depan dikejar deadline, di belakang dikejar teman-teman yang nagih laporan organisasi. Kita dalam kondisi terjepit gitu ya. Apa kemudian yang dikatakan oleh Musa alaihissalam? Qala inna ma'iya rabbi sayahdin. Saat seluruh kaum Musa, gimana nih Musa? Kita mati nih, kita mati nih. Depan kita laut, di belakang kita Firaun. Tapi Musa alaihissalam kemudian mengatakan sesuatu yang luar biasa diabadikan Allah dalam Al-Quran. Qala inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Allah Subhanahu wa taala, ada Tuhan yang akan memberikan petunjuk. Apakah Musa tahu ketika itu bahwa laut di depannya akan terbelah? Enggak tahu, enggak ada kisi-kisinya. Tetapi Allah pasti akan memberikan petunjuk. Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Itu yang diyakini Musa alaihissalam. Itu yang diyakini Musa alaihissalam. Lalu kemudian dengan keyakinan yang kuat itu, kemudian Allah menurunkan firman-Nya untuk kemudian memukulkan tongkatnya dan terbelahlah lautan yang ada di depan dia. Maka anak-anak muda nih, ya, dalam kondisi-kondisi terjepit, nggak boleh itu sesuatu yang fundamental dalam dirinya, yaitu keyakinan bahwa Allah bersama kita, hilang, sirna, luluh, nggak boleh. Itu satu-satunya harapan terakhir bagi kita. Kalau itu sudah hilang, wah, mohon maaf, banyak kejadian orang-orang yang ya bunuh diri, kemudian orang-orang yang depresi, orang-orang yang putus asa karena mereka tidak meyakini ya. Mereka melihat sesuatu kehidupan yang wah dalam dunia internet, dalam dunia mayanya, kemudian membandingkan dengan kehidupan dia, kemudian semakin sakit hatinya, semakin oh Allah kemana nih? Allah nggak bantuin saya nih, saya tidak disayang nih sama Allah. Ya, padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan rahmati wasi'at kulla syai'. Kemudian rahmat Allah itu kemudian meliputi segala sesuatu. Ya mungkin kitanya aja yang tidak ada di barisan orang-orang yang diberi rahmat, kan gitu. Ya Allah, kenapa aku tidak mendapatkan rahmatmu? Seolah-olah ya mungkin kitanya aja yang tidak ada di barisan orang-orang yang diberi rahmat itu. Ada satu kisah menarik yang mungkin teman-teman KPI sering dengar ketika orang berkata bahwa dia protes gitu ya, dia bilang sama temennya, kenapa ya kok kayaknya saya nih nggak dikasih rahmat sama Allah, kehidupan saya sulit, kehidupan saya susah, kehidupan saya kemudian sempit dan lain sebagainya. Kemudian ditanya, Allah bukan tidak memberikan kamu rahmat, tapi coba deh kamu jawab, di mana engkau saat orang-orang mengantri, saat orang-orang bersama sedang menunggu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang hadir di sholat berjamaah, mereka yang kemudian hadir di majelis ta'lim, mereka yang kemudian membaca Al-Qur'an, mereka yang kemudian bermajlis ilmu, mereka yang kemudian mendalami hal-hal yang kebaikan, bersedekah dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu cara-cara untuk mencari rahmat Allah, menjemput rahmat Allah. Di mana kita di saat orang-orang itu berebut atau di saat orang-orang itu sedang mengantri untuk mendapatkan rahmat Allah. Apakah kita bersama mereka atau enggak? Atau justru kita masih asik scrolling Instagram, masih asik nontonin Reels, masih asik nontonin YouTube yang enggak selesai seriesnya, atau dan lain sebagainya. Nah, di dalam Al-Quran, teman-teman, terdapat kisah-kisah yang bisa diambil ibrah, pelajaran, sehingga hati pun menjadi baik, menjadi lembut, ya, menjadi kemudian ta'dib, kita mendapatkan pendidikan hati yang luar biasa. Karena sekali lagi yang diserang, bahayanya Internet of Things, bahayanya Society 5.0 itu bukan hanya pada kesehatan saja, tetapi yang lebih bahaya adalah ketika kesehatan hati kita udah mulai terganggu. Ya, hidupnya tuh nggak tenang terus ya. Anak-anak muda zaman sekarang nih, ya, lihat temennya jalan-jalan ke Jepang, wah, lihat teman-temannya liburan sedikit ya. Padahal itu video foto liburan sekali diuploadnya berkali-kali gitu kan ya, sehingga kita mikir liburan terus, jalan-jalan terus, enak banget hidupnya ya kan. Kita terperdaya oleh dunia maya yang luar biasa gitu. Al-Quran begitu memberi semangat hati pada hal-hal yang bermanfaat ya, dan memperingatkan pula pada hal-hal yang membahayakan ya teman-teman. Di dalam Al-Quran ya, Allah kemudian memberikan petunjuk kepada kita mana sesuatu yang benar-benar abadi atau mana sesuatu yang kemudian hanya lalu aja, hanya sekedar dunia aja ya. Kenapa kemudian kita melihat ya
orang-orang yang non-muslim misalnya, mereka ya seolah-olah kehidupan duniawinya lebih baik. Allah sudah kasih tahu itu dalam Al-Qur'an. Ketika Allah berfirman misalnya dalam surat Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi. Itu memang pilihan bagi mereka. Kemudian lanjutan ayatnya adalah wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Nah, ini anak-anak muda kan suka protes, ya akhirat kan nanti Ustaz. Sekarang tuh bagaimana kita hidup di dunia ini yang realistis saja Ustaz. Ya teman-teman, ya justru yang realistis adalah kehidupan di akhirat itu. Ya, kalau kehidupan kita di dunia itu sudah ya apa yang kita dapatkan hari ini itu sudah ditakdirkan oleh Allah, tinggal bagaimana kita menjemputnya, bagaimana kita berusaha sedemikian rupa ya untuk kemudian mendapatkannya, itu aja. Ya, kalau kita ditakdirkan mendapatkan A, mendapatkan B, kita akan mendapatkannya. Ya, dengan cara halal maupun tidak halal, yang kita tak mau tentunya cara-cara yang halal. Nah, justru yang realistis adalah wal akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya kehidupan akhirat adalah yang lebih baik dan lebih kekal. Nah, akhirnya mana tadi? Akhirnya misalnya hati semakin cinta pada kebenaran dan benci pada kebatilan. Nah, itu kan hal-hal yang kita harapkan dari dunia ini. Bagaimana Internet of Things 5.0 ini kemudian menjadi sesuatu yang bisa menjadi jalan kita menuju surga. Nah, jalan kita menuju kebaikan-kebaikan yang kemudian Allah hadirkan, Allah janjikan, Allah sampaikan ke dalam kehidupan kita. Nah, padahal sebelumnya bisa jadi hati sangat ingin berbuat kebatilan dan benci pada kebenaran. Ini yang berkata adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang beliau bukan orang yang biasa-biasa aja. Maka mari praktekkan dalam kehidupan kita, dalam membentengi minimal ya teman-teman ya, minimal sekali satu hari itu harus ada baca Qur'annya. Kalau udah rutin bisa bergabung tuh nama Odots ya, One Day One Juice misalnya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, setidaknya itu menjadi pengingat bagi kita bahwa setiap hari kita harus berinteraksi dengan Al-Qur'an. Setiap hari harus ada ya, kan udah terlalu banyak nih ibarat kata nih ya, tapi ini tidak tamsil ya. Jadi walillahil mathalul a'la tentunya. Kita sehari berada di jalanan, berada di kampus, terpapar dengan debu, terpapar dengan kotoran jalanan, terpapar dengan polusi udara. Maka sore hari ya, agar segar kita kan harus mandi. Kita kan harus bersih-bersih. Maka Al-Qur'an adalah pembersih hati kita dari segala syubhat pemikiran, dari segala syahwat hati. Kalau kita sudah rutin minimal satu hari ya, yang paling sederhana misalnya saya mau rutin satu hari 2 lembar baca Quran, wajib itu. Ya, itu adalah salah satu cara kita mencuci diri kita, mencuci hati kita, setidaknya jeda dari kehidupan dunia internet ya, yang kemudian seringkali melalaikan kita. Nah, bukan hanya itu aja, bukan hanya sebagai pembersih obat hati dan lain sebagainya, tapi di sini yang yang ingin saya gambarkan adalah tentang syafaat ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ya. Bacalah Al-Qur'an, bahwa kemudian Al-Qur'an datang di hari kiamat itu sebagai syafaat ya kepada orang-orang yang membacanya. Bayangkan teman-teman yang ada di forum ini semuanya, ketika kita punya pembela, ketika kemudian Al-Qur'an membela kita, ketika kemudian Al-Qur'an menaungi kita di saat tidak ada naungan, di saat kemudian tidak ada sesuatu yang lebih kita harapkan selain harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an yang kita baca, melalui Al-Qur'an yang kita tadabburi, melalui Al-Qur'an yang kemudian hadir dalam kehidupan kita. Nah, itu menjadi syafaat, menjadi pembela bagi kita. Menjadi pembela bagi orang-orang yang selalu bersama dengan Al-Qur'an. Coba kalau kita selalu bersama dengan handphone kita, selalu bersama dengan internet kita, apakah itu bisa menjadi pembela bagi kita? Apakah bisa menjadi syafaat bagi kita? Atau justru sebaliknya, segala sesuatu yang kita ikuti, yang kita yang kita
geluti dalam dunia maya, justru nauzubillah, itu menjadi pemberat bagi timbangan keburukan kita di hari kiamat. Itu adalah salah satu manfaatnya ya, jika kita terus bersama dengan Al-Qur'an, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, yaitu menjadi syafaat, dan tidak ada lagi yang bisa membela kita di hari itu, tidak orang tua kita, tidak dosen kita, tidak kemudian kakak kita, adik kita, saudara kita, tetapi hanya yang Allah izinkan untuk memberikan pembelaan kepada kita lah yang kemudian bisa membela kita, dan salah satunya adalah Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, teman-teman, ketika Allah memberikan permisalan, misalnya melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, misalnya, al-mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kal udrujah. Orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya adalah sebagai buah utrujah, ta'muha thayyibun wa rihuha thayyibun, rasa dan baunya enak. Ya. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, kalau tadi al-mu'minu, orang-orang yang beriman yang membaca Al-Quran itu seperti udrujah, yang rasa dan baunya enak. Kemudian orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti apa? Dan tidak mengamalkannya adalah bagaikan buah kurma, rasanya enak tapi nggak ada bau. Ya, dia berinteraksi dengan orang lain baik misalnya, tapi kemudian nggak ada rihnya, nggak ada kemudian bau yang kemudian ya keberkahannya kalau kita bisa menyebut, karena dia tidak bersama dengan Al-Quran. Kemudian ya di permisalan berikutnya orang munafik yang membaca Al-Quran, wa mathalul munafik alladzi yaqra'ul Quran karraihan, dan orang munafik yang membaca Al-Quran sebagaimana raihanah, baunya menyenangkan. Ya, baunya menyenangkan tapi rasanya pahit. Setelah kita berinteraksi sosial dengan mereka, ternyata ya banyak hal kita ketipu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lalu orang-orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagikan Hanzalah, rasa dan baunya pahit dan tidak enak. Teman-teman sekalian, bahwa Al-Quran kemudian memberikan keberkahan ke dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah insya Allah akan memudahkan jalan-jalan kita. Ya karena keberkahan itu, karena kemudian ya kitabun anzalnahu mubarakun, kita turunkan ya, kitab yang kemudian diberkahi. Maka kalau kita berdempetan terus, kita bersamaan terus, kita membersamai terus sesuatu yang Allah berikan keberkahan padanya, insya Allah kita juga akan mendapatkan keberkahan-keberkahan tersebut. Nah ini yang bagian selanjutnya adalah keutamaan memiliki ya hafalan Al-Quran untuk teman-teman KPI ini minimal banget ya. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk kemudian bisa menghafalkan Al-Quran, karena ketika nanti ya, atau paling tidak kita membersamai Al-Quran ketika nanti Allah berkata kepada kita di akhirat, yuqalu li sahibil Quran, kemudian dikatakan kepada para ahli Al-Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran, iqra wartaqi warattil, bacalah, naiklah ya, bacalah, naiklah serta tartillah sebagaimana engkau di dunia mentartilkan, kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya tempatmu yang terakhir adalah di akhir ayat yang kita baca. Coba kalau apakah ada janji-janji, apakah ada apa namanya? Innallaha la yukhliful mi'ad ya teman-teman. Allah tidak pernah mengkhianati janjinya. Apakah ada kemudian penawaran-penawaran, benefit-benefit yang sedemikian rupa yang dijanjikan oleh 5.0, Society 5.0, yang ada justru mungkin dia memberikan kebaikan memang iya, tapi banyak juga keburukan yang diciptakan. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu hadis Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah kemudian yang mengajarkan, belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Apakah pernah kemudian disampaikan sebaik-baik kamu adalah yang kemudian menguasai 5.0, menguasai dunia internet, menguasai dunia? Tidak. Tetapi dengan kita menguasai Al-Quran, platform itu mungkin diciptakan, tapi kemudian di situ apa yang kita ajarkan, di situ apa yang kita lakukan, di situ apa yang kemudian, karena bahaya sekali ketika kita menguasai hal-hal yang
sangat canggih, sangat sophisticated, sangat kemudian maju, tetapi SDM kita, diri kita tidak kemudian dibingkai dengan bingkai-bingkai Qurani, yang ada justru kemajuan teknologi dan hal-hal yang tadi itu akan membawa keburukan, keburukan, keburukan ke dalam kehidupan kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Maka apapun profesi kita ya, apapun jabatan kita, apapun dimanapun kita berada, ya jangan pernah selesai, jangan pernah berhenti untuk kemudian mempelajari dan mengamalkan serta mengajarkan Al-Quran. Karena kita berusaha sekuat mungkin untuk mendapatkan, untuk menjadi sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Nah, ini adalah growth strategi. Misalnya ada dalam Al-Quran ya, strategi pertumbuhan. Kan kalau anak muda biasanya maunya yang realistis atau maunya yang kontekstual, maunya yang langsung to the point, nggak usah motivasi. Gimana caranya misalnya Al-Quran memberikan pertumbuhan ke dalam kehidupan kita. Ya, ini bukan tentang pertumbuhan followers ya teman-teman ya. Followers itu hal yang nomor sekian lah, nomor 1000. Ketika kita menjadi seseorang yang luar biasa, dengan sendiri akan datang ke dalam, dengan sendirinya orang-orang kita, bukan kita yang menggerakkan mereka untuk mencintai, tapi kemudian Allah ya. Di hadis qudsi Allah menyampaikan misalnya ya, ketika ada hambaku ya, aku telah mencintai hambaku, maka Allah akan berkata untuk kemudian menyuruh hambanya mencintai hamba tersebut. Maka Allah langsung yang kemudian membuat ya, ini bukan tentang followers, growth strategi. Bagaimana kemudian Al-Quran misalnya memberikan kita panduan-panduan. Ini satu apa ya? Teks yang kita ambil pelajaran pentingnya pada pagi hari ini, bahwa misalnya bagaimana Al-Quran menggambarkan pekerjaan apa yang harus kita lakukan sebelum memulai sesuatu. Misalnya wa'iddu mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum. Kita diminta Allah untuk menyiapkan diri kita, menyiapkan rencana-rencana dalam kehidupan kita, menyiapkan visi dan misi dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita bangun tidur itu teman-teman, nggak kemudian kita nothing gitu loh, apa WA gitu kan sampai jam 8, tahu-tahu jam 8, ntar jam 8 ngapain ya, terus wah buka Instagram, tahu-tahu jam 10, bingung mau ngapain, tahu-tahu buka YouTube sampai jam 2, sampai jam 1, habis hidup kita ya. Tetapi kita punya rencana, punya visi dan misi. Apa nih hari ini mau ngapain? Dan itu masih saya lakukan sampai hari ini ya. Hari Sabtu ini saya ada 3 agenda ya, 4 bahkan pagi kegiatan ini. Kemudian nanti jam 10 nih sebentar lagi nih teman-teman udah pada datang, ada kajian fikih haji dan umroh. Kemudian ada saya ada ujian sore, ada ujian malam, habis itu ada kelas financial planner, kemudian ada rapat dan lain sebagainya. Itu adalah sebelumnya kan. Nah, ketika sedang berlangsung apa yang kemudian Al-Qur'an ajarkan dalam kehidupan kita, misalnya bagaimana Allah melalui Al-Qur'an berfirman tentang bagaimana karakter kita harus terbentuk, bagaimana etos kerja ya yang harus terbentuk, bagaimana akhlak kita yang baik. Misalnya wala tamshi fil ardi maraha, jangan kau berjalan sombong. Ente teman-teman pinter nih, tapi kemudian sombong. Apakah disenengin sama teman-teman yang lain? Kan enggak. Itu guideline-nya sudah ada dalam Al-Qur'an. Ketika kemudian teman-teman pinter nih, tapi ternyata nggak bisa dipercaya. Kan nggak juga dipercaya oleh teman-temannya, nggak juga menjadi millennials yang baik gitu kan. Maka kemudian Allah ya melalui kisah Nabi Musa alaihissalam, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin misalnya. Etos kerjanya harus bagaimana. Nah, itu semuanya ada ya. Lalu setelahnya gimana? Apakah yang kita lakukan adalah kesibukan atau hanya sekedar mengisi waktu, atau itu memang sesuatu yang produktivitas. Saya ketika Allah berfirman, Fa'idha faragta fansab, ketika engkau sudah selesai, lakukan yang lain, lakukan yang lain, lakukan yang lain. Terus seperti itu. Nah, itu kan ayat-ayat yang perlu kita tadaburi atau evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad misalnya. Ya, lihatlah dirimu yang kemarin ya.
Waktu maqaddamat lighad, apa yang engkau lakukan kemarin untuk persiapan lagi, untuk melakukan lagi apa yang akan engkau lakukan besok-besok. Kemudian agar kita tidak overthinking, burn out, atau kata anak-anak milenial zaman sekarang adalah bagaimana kemudian kita bisa memasrahkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini teman-teman di sini pada datang untuk kegiatan berikutnya. Simpulannya adalah ini saya dapat dari WA. Mungkin ada 5 panggilan tidak terjawab, ada 114 pesan tidak terbaca, tapi ini bukan tentang HP, teman-teman. Ini adalah tentang 5 panggilan sholat yang mungkin kita masuknya miss call ya, karena kita jawabnya nanti. Ada 114 pesan yang tidak terbaca. Kalau di HP kita mungkin ada 3 pesan yang tidak terbaca aja kita udah, wah dari siapa nih? Ya, harus segera dibalas nih dan lain sebagainya ya. Maka ada 114 pesan di dalam Al-Qur'an. Silahkan dibaca. Ada 114 surat yang di dalam Al-Qur'an. Silahkan ditadaburi. Ada 5 panggilan yang harus kita jawab setiap hari. Itu aja mungkin dari saya. Untuk teman-teman IKA KPI, materinya itu aja. Mohon maaf atas segala kekurangan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada sesi tanya jawab atau sharing berikutnya. Masih ada beberapa waktu lagi untuk teman-teman sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Kita ucapkan jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Nuqaddimu syukur jazilan ala ma qaddamana Ustaz. Wa nafallahu ala ghazir ulumihi. Masya Allah. Hari ini, pagi ini, siang di Indonesia, di Makassar, kita mendapatkan banyak faedah dari beliau. Ya, saya katakan bahwa sebenarnya saya culik beliau ini. Kenapa saya culik? Karena kesibukan beliau padat sekali sama dengan kita. Karena teman-teman bercanda di sini, Ustaz Hamka ini 1 hari 10 agendanya, tapi bisa jalan semua. Wah, itu dari luar biasanya beliau ini, Masya Allah. Dan kita mendapatkan banyak ilmu pada kesempatan ini melalui apa yang beliau sampaikan mengenai tentang Al-Quran, dan momennya pas juga Ustadz. Baru hari Selasa yang lalu Unisu Makassar itu mewisuda para hufadz wal hafizat. Alhamdulillah ada sekitar 100-an kalau tidak salah. Dan dari KPI pun ada beberapa orang, 9 atau 10 yang mendapatkan predikat mumtaz 30 juz. Alhamdulillah. Ini momennya pas sekali, dan antum menyampaikan ini motivasi lagi kepada yang lain yang belum hafiz. Mudah-mudahan kita bisa semua menjadi orang-orang yang akhlullah wa khassatuh, Allah dan orang-orang khususnya insyaallah. Baik teman-teman semua yang hadir pada kesempatan ini, saya kira teman-teman menyimak dengan seksama tadi. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya tampilkan dulu profil. Saya sebenarnya ingin menampilkan tadi profil beliau, cuman saya cari-cari nggak dapat. Nah, ini sambil menunggu mungkin saya tampilkan dulu profil materi kita yang sangat luar biasa. Semoga dengan kita melihat profil beliau menjadi kita terinspirasi. Nah, ini ya, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Ini profil beliau. Nama beliau adalah Hamka ya, dengan segudang impiannya. Kemudian teman-teman juga bisa lihat karya beliau, ada antologi terkait melihat Indonesia dari luar, ada juga inspirasi dari sudut negeri, karya beliau tentang catatan perubahan, Aku dan ini ketika beliau kuliah di Malaysia mungkin ini, kemudian pulang kampung juga karya beliau. Kita lihat pengalaman beliau, ada juga prestasi-prestasi beliau yang kita bisa lihat di sini. Ya, sebelumnya beliau ini alumni Universitas Islam Internasional Malaysia. Selesai dari situ, kemudian beliau kembali mendapatkan beasiswa di Universitas Islam Madinah, dan sekarang beliau di tahun terakhir kalau tidak salah di Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan dan senantiasa dapat membina umat insyaallah. Baik, ada dari teman-teman yang ingin sharing, bertanya kepada pemateri kita pada kesempatan ini. Kita masih ada beberapa menit ke depan. Tafadhol.
Ya. Silakan teman-teman, jika ada bisa angkat tangan atau yang akhwatnya bisa nulis chat. Ya. Oh, Ustadz Abbas masih ada? Kayaknya beliau udah keluar ya. Baik, kalau memang teman-teman tidak ada, sebagai Master of Ceremony, saya menyampaikan bahwa materi kita pada kesempatan ini, ya ada yang bahwasanya Al-Quran ini adalah penyemangat kehidupan kita, ya, hudal lil muttaqin, petunjuk bahwa tetesan air itu dapat menghancurkan batu yang keras, bukan dengan kekerasan namun dengan terus-menerus menetes. Olehnya, seperti Al-Quran, setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran pun akan mendapatkan, membersihkan dan meneguhkan hati, serta menenteramkan jiwa kita saat kita bosan, saat kita galau, gundah gulana dalam kehidupan dunia ini. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, bahwasanya terkadang banyak masalah dalam kehidupan, dengan kita membaca Al-Quran, maka itu akan menyelesaikan masalah kita. Terkadang kita ketika ditimpa masalah, ujian, lebih banyak kita memanggil, memiskol orang-orang terdekat kita, manusia-manusia. Sementara Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanggil kita, yang tadi beliau permisalkan dengan 5 panggilan tak terjawab, 114 surah. Terkadang kita lebih mementingkan panggilan manusia dan chattingan manusia. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah jauh-jauh hari telah memanggil kita, datanglah kepadaku wahai hambaku, sesungguhnya aku memberikan solusi bagi kehidupan. Baik, ini ada salah satu pertanyaan mungkin Ustadz, atas nama Nasla, ya. Siapa yang termasuk orang-orang munafik dalam membaca Al-Quran? Ustadz Hamka? Oh iya, baik. Ya. Ya, tafadhol Ustadz. Eh, Teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran itu kan ada 3 gambaran lain ya. Sabiqum bil khairat wa minhum muqtasid, ya. Wa minhum sabiqum bil khairat. Ada 3, yang satunya adalah orang-orang munafik adalah orang-orang yang membaca Al-Quran tapi kemudian dia tidak mengamalkan Al-Quran. Atau yang lebih parah daripada itu, membaca Al-Quran justru untuk mengkritisi, dalam artian mendiskreditkan, ya, untuk memojokkan Al-Quran atau untuk mencari pembenaran terhadap apa penyimpangan-penyimpangan yang dia lakukan. Itu adalah salah satu contohnya. Banyak. Ya, kalau kita membaca Al-Quran tujuannya mulia untuk apa? Mencari hidayah, kemudian untuk mengamalkan apa yang kemudian Allah perintahkan, insya Allah kita tidak termasuk itu. Tapi banyak juga orang-orang yang kemudian membaca Al-Quran tujuannya bukan untuk hal-hal yang baik itu. Wa minhum dzalimun li nafsihi, ya itu ya. Wa minhum muqtasid wa min, ya, kalau kata tafsir yang pernah saya baca ya, Ibnu Katsir bahkan muqtasid itu orang-orang yang kemudian zalim terhadap dirinya ya. Yang itu salah satunya adalah orang-orang yang itu tadi dia membaca Al-Qur'an ya. Kalau yang sabiqum bil khairat itu ya tentu ya itu di surat Fatir itu ya, 3 golongan itu ya. Wa minhum sabiqum bil khairat wa minhum muqtasid wa minhum dzalimun nafsi ya. Yang ketiga adalah dia zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, yang salah satunya adalah ketika dia membaca Al-Qur'an bukan untuk mencari hidayah, bukan untuk mencari kebaikan, tapi dia justru mendiskreditkan, memojokkan, mencari-cari ayat-ayat yang misalnya tuh kan benar apa kata-kata orang liberal, tuh kan benar apa kata-kata orang pluralis dan lain sebagainya ya. Jadi tujuannya adalah bukan tujuan-tujuan yang baik, bukan tujuan-tujuan yang mulia ya. Tujuannya adalah untuk kemudian dia melakukan sesuatu yang mengikuti bagaimana dia membawa Al-Qur'an untuk mengikuti syahwatnya dia, untuk mengikuti syubhatnya dia gitu. Paham ya? Seharusnya kan itu membentengi, seharusnya itu menjadi penjaga.
Tapi orang-orang yang kemudian ya munafik ya, dia tidak sesuai apa yang dia sampaikan dengan apa yang kemudian dia lakukan, apa yang kemudian dia katakan tidak sesuai dengan dohiruhu khaliful batin, ya, apa dohirnya tidak sesuai dengan batinnya. Nauzubillahi minal munafiqin. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang munafik tersebut. Amin. Baik. Jazakallah khair, Ustaz. Masih ada yang ingin bertanya kepada pemateri kita? Tafadhol. Ini ada. Ini pas injury time baru banyak ini, Ustaz. Ustaz Khotimah ini, insyaallah. Ini Nur Soleha, bagaimana cara mengatur waktu kita agar bisa berjalan dengan efisien, Ustaz? Apa tipsnya? Bagaimana Rasulullah SAW membagi waktunya untuk umat dan untuk Al-Quran? Ya. Mungkin terinspirasi dari antum ini, Ustaz. Antum dengan padatnya jadwal ini, antum bisa masih mengatur dengan baik. Fadhal, Ustaz. Ya, izin menjawab ya, Iya, Ustaz. Ustazah Nur Soleha. Jadi kalau yang biasa kan kita ada tuh do, delegate, yang ada chart 4 itu ya. Mana yang urgent, penting, urgent, penting nggak urgent, itu kan kita ada 4 kolom itu ya yang harus kita bagi. Ya, memang kita yang pertama kali harus ditanamkan dalam benak kita harus sacrifice more than others. Ketika kita punya 10 kesibukan, kita tentu berbeda dengan orang yang punya 2 kesibukan. Dalam arti pengorbanannya, pengorbanannya harus lebih besar. Kita juhudnya atau tokoh, kekuatan, energi yang kita keluarkan itu pasti lebih besar dengan orang yang kegiatannya hanya 2, 3 dalam satu harinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu yang mana skala prioritas ya. Misalnya kapan itu sesuatu penting dan urgent, kapan sesuatu penting tapi masih bisa ditunda nanti. Agar tidak lupa, kalau saya selalu bilang otak itu tempat kita berpikir, bukan tempat kita mengingat kegiatan segala sesuatu. Saya bahkan kalau mau balas WA, belum saya balas tuh kadang saya tulis di note, nanti balas WA-nya fulan. Saat Erwin tuh sering tuh WA-nya terlewat saya balas misalnya. Itu saya bilang ingatkan lagi gitu ya. Ya itu saya tulis di note nanti, bahkan sampai nanti jemur baju aja saking sering saya lupa nih kadang nyuci gitu kan, kadang lupa jemurnya. Itu sampai saya tulis di note nanti jemur baju dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang untuk pengingat kita gitu. Nah, hal-hal kecil sederhana kayak gitu kan sering terlewat malah kadang kan. Nah, terus bagaimana Rasulullah membagi waktunya untuk umat dan untuk Al-Qur'an. Jadi yang paling banyak riwayatnya kan beliau membaca sekian surat di dalam sholat. Dulu ketika di pondok, ketika kita masih masa-masa menghafal, melancarkan hafalan, itu dulu saya biasanya murojaahnya itu ketika sholat sunnah ya tentunya. Jadi misalnya ada juz yang udah lancar nih, ada juz yang masih kita memperbaiki ya, yang masih ngopeni gitu ya. Itu biasanya saya bacanya ketika sholat sunnah. Jadi saya murojaah dulu 2 halaman, 3 halaman baru kita buat sholat sunnah. Kita buat baca di sholat. Tapi kalau saya ada tips nih dari guru saya, adalah jangan buka sosial media dulu sebelum kita buka Al-Qur'an. Nah, itu kan jadi pagi hari mau buka WA nih, aduh belum baca Quran. Nah, jadi ngaji dulu gitu. Ya sedapatnya, kemudian nanti dibagi lagi siang harinya. Kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentu beliau itu diberkahi sekali waktunya sehingga satu harinya itu bisa menyelesaikan banyak sekali urusan dan tetap juga membersamai turunnya wahyu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi beliau memang sangat luar biasa ya teman-teman, bagaimana kemudian beliau membagi waktunya untuk keluarganya, untuk umatnya, bahkan untuk bermain dengan anak-anak dan lain sebagainya. Nah, tapi kan yang sering banyak kita dapat riwayatnya adalah sholat malamnya beliau kan panjang sekali dan itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Bagaimana hukum membaca Al-Quran apabila tidak memahami makna atau artinya dari Al-Quran, Ustaz? Nggak apa-apa dong, baca aja. Ya. Tentu ada salah satu kalam ulama yang mengatakan bahwa tadabbur Al-Quran 1 menit itu lebih bagus daripada kita membaca ratusan ayat dalam Al-Quran. Tapi paling tidak kita terbiasa dulu membaca Al-Quran, ya, karena ketika kita udah terbiasa, kita jadi suka, kemudian kita mulai penasaran nih, ini apa ya kira-kira maksudnya ya. Kalau hukumnya nggak apa-apa, baca aja ya. Orang Arab juga nggak semuanya memahami
artinya kok gitu kan, karena bahasa Al-Quran adalah bahasa yang sangat tinggi gitu ya. Jadi kita baca aja, nanti satu hari mungkin kita ambil satu ayat, kita baca artinya pelan-pelan, insya Allah kita dimudahkan dan kemudian kita akan terbiasa sehingga kita bisa paham artinya dan juga maknanya. Bagaimana cara mengatur kita agar bisa berjalan dengan efisien? Oh, ini udah tadi ya. Oke. Gitu, Ustaz Erwin. Baik. Jazakallah khair, Ustaz. Saya kira cukup 3 pertanyaan karena habis jam 10 waktu Saudi, Madinah. Materi kita masih ada agenda. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan ilmunya kepada materi kita. Alhamdulillah, inilah buah daripada teknologi. Ustadz kita berada di Saudi tapi bisa jalan-jalan ke Kota Daeng. Ya, Makassar, Masya Allah. Dan pemateri peserta kita sini bukan hanya dari Kota Daeng, ada juga dari Riau. Ini Ibu Sugiyarti dari Riau beliau. Alhamdulillah. Semoga ini bisa menambah silaturahmi kita, ukhuwah kita. Dan insya Allah Ustadz, mudah-mudahan di lain kesempatan Ustadz bisa membersamai kami lagi dalam tema yang berbeda. Insya Allah mudah-mudahan untuk memberikan kesehatan selalu. Begitupun dengan teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Semoga bisa mendapatkan faedah yang banyak, terutama terkait dengan Al-Quran. Dan kita berdoa, Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran, dan kumpulkanlah kami di surgamu, sebagaimana Engkau perkumpulkan kami di majelis pada pagi hari ini, atau siang menjelang sore di Indonesia. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman, terkhusus pemateri kita, jazakallah khairan. Dan insya Allah ini adalah program daripada IKKPI dan saya bagian bidang keagamaan, insya Allah akan siap untuk merutinkan majelis-majelis seperti ini sehingga kita banyak mendapatkan faedah-faedah yang lebih besar, insya Allah. Sekali lagi terima kasih Ustadz dan teman-teman semua. Saya Erwin Fabriadi Hamzah selaku Master of Ceremony pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang kurang mengenakan hati. Sungguh kebenaran itu hanya milik Allah. Kita manusia adalah tempat ladang salah. Saya tutup. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya. Jazakallah khairan. Terima kasih banyak Terima semuanya. kasih banyak Ustaz Erwin. Ya, Mayasat. Jazakallah khairan Ustaz. Ya. Oke, Ustaz.